Nah, gimana kelanjutan Pak Ono ya? Kemarin kan kita bahas KPK menggeruduk ya, menggeledah rumah Pak Ono Surono ya. Karena ada keterlibatan terkait kasus ijon proyek di Bekasi. Ini proyek belum berjalan, sudah dijual kan gitu ya. Penggeledahan ini ya ini hak KPK untuk mencari barang bukti gitu loh. Apakah ada atau tidak. Dan ternyata KPK menemukan uang ratusan juta milik Ono. Dari manakah itu? Ya tanda tanya. Barangnya sudah ditemukan, berarti udah jelas ada bukti. Bukti korupsi atau bukti apa gitu, atau bukti suap menyuap gitulah. Tapi saya sarankan jangan sampai KPK itu terulang kembali seperti kasus-kasus ke belakang ya. Contoh kecilnya seperti kasus Mang RK atau Mang Ridwan Kamil, dana BJB lah ya. Kasus dana BJB kalau nggak salah. Kan udah jelas ditemukan adanya pertukaran mata uang rupiah ke mata uang luar negeri. Kan itu udah jelas ditemukan. Kemudian ada mobil juga sebagai bukti bahwa Pak RK itu melakukan. Tapi sampai sekarang kita belum mendengar pernyataan dari KPK Pak RK digimanain gitu loh. Sekarang juga jangan sampai karena ada kedekatan atau karena adanya praktek di belakang layar gitu, yang padahal barang bukti udah ada, kumaha deui barang bukti geus aya kan gitu, greget kami mah. Kalau sudah ada barang bukti langsung saja eksekusi. Coba kita baca dulu beritanya nih ya. Sita dokumen hingga uang ratusan juta di rumah Ono Surono. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan hasil penggeledahan di rumah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono di Bandung. Dokumen sampai uang terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi disita. Artinya ada keterlibatan. Kalau udah jelas ada keterlibatan, sikat dong. Jangan lama-lama. Jangan ada kompromi pula. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah, kata juru bicara KPK pada tanggal 2 April 2026. Budi enggan merinci jenis dokumen dan alat elektronik yang disita penyidik. Uang yang didapat berasal dari ruang yang biasa disinggahi Ono di rumahnya, yang ditemukan di ruangan saudara Ono Surono, ujar Budi. Kemudian, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Mereka ialah Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang dan bapaknya HM Kunang dan pihak swasta Sarjan. Dalam kasus ini, Ade Kuswara dan bapaknya disangkakan melanggar pasal 12A atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambil belajar pasal-pasalan nih kita ya. Sementara Sarjan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Tipikor. Sedang berada di rumahnya saat KPK menggeledahnya. Kan udah jelas nih ada barang yang disita, yang disita kan ya, terus rek nungguan naon deui mencek urang gitu. Logika kita sebagai masyarakat kan udah jelas. Ada barang yang disita terkait ijon proyek, suap ijon proyek, kan udah jelas ada barang buktinya disita ya, terus nungguan naon deui. Ono Surono ada di rumah saat KPK melakukan penggeledahan. Uang ratusan juta juga disita.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Onu Surono pada Rabu. Saat KPK melakukan penggeledahan, Onu Surono saat itu berada di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Onu Surono mengetahui proses penggeledahan termasuk barang bukti yang diamankan penyidik. Karena tentu nanti dalam rangkaian kegiatan penggeledahan, ketika ada barang bukti yang diamankan dan disita, tentu juga atas pengetahuan dari pihak Onu Surono, kata Budi. Kayak udahlah. Tak kece. Jadi jelas nih ya, hasil daripada penggeledahan KPK kemarin itu jelas membuktikan bahwa adanya kasus Ono Surono, bukan Tisarodot dan Cakti Ono ya. Jelas dengan adanya bukti ya, menurut saya orang awam gitu kan, ya mau apa lagi kalau ada barang bukti gitu loh. Saya hanya selalu melihat saja orang-orang kecil, masyarakat kecil, ada barang bukti, ya langsung ditangkap, dijebloskan ke penjara. Tapi yang ini beda. Kemarin juga lama sekali ya. Apakah harus selalu lama gitu setelah ada barang bukti untuk kemudian ya diambil kesimpulan mau dipenjara atau mau dimiskinkan atau gimana gitu. Seperti kasus Pak RK tadi ya. Penggeledahan ini ya disaksikan langsung oleh Pak Ono Surono di rumah Pak Ono. Langsung disaksikan oleh Pak Ono Surono. Sekali lagi saya harap jangan sampai nih ya, jangan sampai tindak tanduk, gestur, perilaku ya yang dilakukan oleh KPK membuat masyarakat itu hilang kepercayaan kepada KPK. Ya karena banyak kasus-kasus yang dulu yang sudah oleh karena mungkin pejabat tinggi ya atau banyak uang, seolah-olah kelihatannya meskipun sudah jelas ada barang bukti kok KPK tetap tidak ada tindakan gitu loh. Apakah di penjara ataukah apa gitu ya. Padahal jelas ada barang bukti. Bahkan ada juga yang memberikan kabar kadang-kadang gitu, APH atau aparat penegak hukum ya caranya begini ya, dia itu sengaja mencari gitu, mencari siapa yang korupsi atau karena nggak tahu sih apakah dia juga ingin mengambil gitu, seperti halnya ya saya punya rokok gitu loh ya, punya rokok satu bungkus gitu kan, hasil dari nyuri lah gitu kan, saya simpan rokok yang warna merah ini kan di kamar kosan gitu loh. Saya liburan dulu lalu kembali ke kamar kosan, lalu saya lihat rokok tinggal 2 batang. Lalu saya telusuri kok rokoknya ada di tetangga 2, tetangga yang satu lagi 2. Lalu saya bilang, ya kalau mau ya bilang, jangan ambil. Semuanya juga mencuri. Ya, jangan sampai sekali lagi APH gerak-geriknya jangan sampai membuat masyarakat sudah tidak percaya lagi. Bagaimana menurut para netizen terkait perilaku KPK terhadap para pejabat? Ya, silakan ditemukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.